Oke, sudah direkam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, sehat. Pak. Pak. Mari kita mulai sesi siang ini dengan baca basmalah bagi yang Muslim, yang non-Muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ibu Bapak sudah mengerjakan tugas kelompok ya, bikin apa namanya video, kemudian bikin yel-yel, kemudian lagu, dan yang keempat bikin role play. Sudah ya? Kemudian juga sudah menyelesaikan tugas individu. Nah, silahkan Pak Ketua mana Pak Ketua? Pak Ketuanya yang mana? Hadir, Pak. Pak Hayatun, Pak Hayatuddin Hayatuddin ya. Anuris. Ya, Nah, Pak. silakan Pak Hayat untuk menunjuk salah satu atau Pak Ketua sendiri yang mau menampilkan videonya hasil kerja dari kelompok 3. Silakan. Biar ditampilkan sama sekretarisnya, Pak. Ya, Mbak silakan. Mufli. Sekretarisnya, monggo. Mufli. Sekretarisnya, monggo. Bu Pak, Mufihatun. sebentar. Silakan. Sebentar ya, Pak. Apakah sudah muncul share screen saya? Ya, silakan. Ya, oke. Ya, sudah, Pak. Sepertinya suaranya belum terdengar. Betul, Pak? Iya, nggak ada suaranya, Bu. Suara di videonya, Mbak? Suara di videonya muncul? Iya, nggak muncul, nggak terdengar. Atau karena Ibu pakai headset. Oh, gitu. Sih, Sudah bisa? belum, belum, belum. Settingan, Sudah terdengar suaranya? Oh, belum. Belum terdengar, Bu. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu share screen. Ada yang bisa bantu? Ini saya tidak menggunakan headset. Yang lain mungkin bisa bantu. Mungkin yang lain bisa bantu. Mas Fahmi mungkin bisa bantu. coba ya, saya juga belum tahu kalau nanti suaranya kedetek apa enggak. Share, share. Ada Ya, suaranya nggak? Belum Belum, muncul. belum. Oh, nggak muncul ya, berarti settingan kanunya ya. Share soundnya Mas Dicentang. Settingan audio nggak sih? Itu yang share itu ada share sound. Coba ini nggak? Share soundnya di checklist dulu.
Belum ada ya? Nggak ada suaranya. Share sound itu Mas. Di mana? Share sound itu di sebelum kita ngeklik layar itu kan ada sound yang di sebelah kanan itu di checklist dulu. Son? Ini. 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 Oke, masuk. Indonesia negeri yang kaya akan keindahan dan budaya. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita adalah satu. Satu tanah, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Di negeri Katulistiwa ini, alam bukan sekedar latar belakang. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Indonesia, tanah yang diberkahi dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Rumah bagi jutaan makhluk hidup yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Kebinekaan adalah kekuatan kita. Meski kita berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu tujuan. Indonesia yang maju, makmur, dan damai. Inilah tanah air kita, tempat kita dibesarkan dan menjalani kehidupan dalam harmoni. Kekuatan bangsa ini terletak pada keberagaman setiap individu. Dari ujung timur hingga barat, setiap orang memiliki peran penting dalam membangun Indonesia. Di tanah yang subur ini, kita bersama-sama bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Kita adalah Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Mari kita jaga dan banggakan Indonesia agar generasi mendatang tetap merasakan kebanggaan yang sama. Indonesia, tanah air kita. Indonesia beraneka ragam suku dan budaya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki bentang alam yang menakjubkan, pantai, gunung, hutan tropis, serta flora dan fauna yang harus kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Indonesia. Bersama Indonesia, maju dan tumbuh. NKRI, harga matiku. Indonesia, negeriku tercinta. Indonesia, tanah air beta. Bangga menjadi Indonesia. Indonesia jaya. Indonesia itu tentang siapa kita? Melalui keanekaragaman budaya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang kuat. Oke, terima kasih. Ya, sekarang tampilkan yel-yel, lagu, dan survei. Silakan. Silakan. Ibu siapkan, Bapak Ibu siapkan ya. Saya izin untuk berdiri sebentar mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, disiapkan untuk
Oke, Bapak Ibu, silakan di share untuk yel-yel lagu dan role play ya. Salah satu. Waktu kita berjalan cepat ini. Oke. Apa kesalahan? Ya. Oke, Mas, dibantu. Ya, yang lain bisa bantu. Yang sudah punya wordnya. Ya, ya sudah siap, silakan. Artinya gitu. Contoh, jenengan nih pada kata bayar guru guru ya, macam bayar itu betul. Tapi kan perjuangan seorang guru itu, iya kan Riado guru. Ayo dipimpin. Bayar sekarang uang ibu neon, tapi kan ketika ilmu itu. Enggak, bentuk wordnya dulu di share dulu, Mbak. Baik, ikut belakangnya Pak. Ya siap ya semuanya. Enggak, maksudnya ya, model sorongan ini. Tadi yang disiplin lama. Seperti ini ada enggak? Ya terus, apa? Saya tak ingat baca, apa lagi? Tarik ke bawah ya, pelan-pelan aja. Terus dari yel-yelnya. Oke, terus pelan-pelan. Terus ya, terus ya, lanjut, ya lanjut terus. Role play ya terus. Oke, terus. Ya, terus. Ya. Terus, ada lagi nggak? Dah, cukup. Ya, sekarang dipraktekkan Bapak Ibu. Teriakkan yel-yelnya. Setelah itu nanti lagunya. Silakan. Gue dibimbing. Oke, teman-teman, sudah siap? Ya, semua mengucapkan. Teriak bareng. 1, 2, 3. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia. Apa semangat kita? Bela negara. Nilainya? Kita NKRI. bangga Indonesia. Yes. Pancasila itu adalah harga mati. Yes. Bela negara. Kita semua. Untuk apa? Indonesia Jaya. Kelompok 3. Hore. Oke. Ya. Terus lagunya sekarang? Lagunya ada kan? Lagunya jadi satu, Pak. Tadi, Pak. Lagunya jadi satu tadi tuh, Pak. Lagunya jadi satu di role play di yang di tadi Iya, Cinta tadi, Pak. NKRI kayak gitu, Pak. Nyanyinya gimana itu? Ada yang bisa mengucapkan salah satu yang apa? Mas Gula, Mas. Coba Ya, ya, silakan. baik. Coba di ini dulu. Oke, baik ya. Cinta NKRI, yes. Bangga berindonesia, yes. Pancasila itu adalah harga mati, yes. Itu Pak, singkat. Cukup itu ya? Oke, baik Pak Ibu. Yang role play lagu dan yel-yel itu nanti dipakainya besok waktu Bapak Ibu diundang ke BDK Semarang selama 3 hari tatap muka langsung, ya klasikal. Jadi nanti masih ada waktu sekian minggu untuk dicoba dilatih ya supaya nanti begitu sampai di BDK Semarang
Bapak Ibu sudah siap untuk meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu penyemangat itu. Sekaligus nanti bisa sosiodrama atau bermain peran ya. Nanti sama waktunya ada yang akan membimbing dari WI. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu itu tugas kelompok nanti di-share lagi ya. Diunggah maksud saya, diunggah ke BLC di grup apa namanya yang tugas di kelompok grup atau di kelompok di, di 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 BLC yang bagian apa itu namanya Tugas tugas kelompok. kelompok. Kemudian nanti selesai ini Bapak Ibu akan saya minta untuk presentasi beberapa teman kalau waktunya cukup semua. Nanti ketika salah satu presentasi yang lain perhatikan kalau ada masukan masukan itu untuk semuanya bukan hanya untuk yang presentasi ya. Nah, selesai itu nanti kita masih ada waktu 4 JP untuk asinkronusnya, untuk memperbaiki yang sudah kita presentasikan. Kalau ada yang harus direvisi, direvisi. Kemudian nanti di-share lagi. Yang sudah di-share tadi yang masih banyak yang salah, di-drop, diganti yang baru. Waktunya sampai nanti malam, tanggal 24 jam 23.59. Oke, sekarang siapa yang mau tampil duluan? Presentasi tugas individunya. Silakan, silakan. Ayo Pak, waktunya sudah berjalan ya. Nanti Bapak Ibu semakin banyak yang presentasi, semakin banyak tahu di mana kekurangan kesalahannya. Mohon izin Pak, coba saya Oke, presentasikan silakan dulu Pak Pak. Nggih. Muhammad Nabil. Ya, silakan. Nggih, mohon izin share. Sudah muncul Pak. Oke, silakan. Ya. Baik, mohon izin menyampaikan hasil tugas individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak menyampaikan, melaporkan tugas individu terkait Ya, permasalahan silakan yang lanjut ada Pak. atau core isu yang ada di tempat tugas kami, khususnya di kantor KUA Kecamatan Bojah, Kabupaten Kendal. Silakan. Dalam poin yang pertama terkait dengan menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Sebagai bahan identifikasi atau analisis isu, di sini saya telah berkonsultasi dengan beberapa karyawan pegawai yang ada di KUA. Setidaknya ada 5 isu yang coba saya angkat dalam tugas individu ini. Oke, sebentar Pak. Langsung ya, saya komentari ya. Siapa? Itu kemarin kita sudah bicarakan, sudah sampaikan ya. Yang diminta itu adalah mencari isu aktual. Lah yang 3 itu kan sedang, Pak. Ya. Oh, Aktual itu angka berapa, Pak? angka 4, Pak. 4. Kalau sangat aktual, angka 5. 5. Berarti kalau kita bicara aktual ya minimal 4. 4 syukur ada 5. Loh, kalau ini berarti nggak aktual. Karena nggak aktual, Oh, pilihannya adalah di drop, dibuang. Ganti iya, yang siapa? isu Iya. aktual. Atau pragmatis saja, udah itu kasih angka 4. Selesai itu ya. Oh, Nah siap. itu Iya. ya. Yang Terima kedua, kasih. perhatikan Bapak Ibu semuanya ya. Semuanya perhatikan. Kalau nanti waktunya nggak cukup dan kemudian Bapak Ibu nggak sempat presentasi, perhatikan apa yang saya sampaikan untuk setiap yang Bapak Ibu presentasi. Bapak menulis ini di isu ini gambaran tidak menggambarkan sebagai sebuah masalah, bukan sebuah isu yang menjadi problem atau bukan isu yang menjadi masalah. Coba wali adil sebagai wali hakim, masalahnya di mana? Waktu itu disampaikan oleh petugas karena ini sempat heboh di kalangan masyarakat di Kecamatan Boja, Pak, ya. Karena Oke. ayah kandung dari calon mempelai perempuan ini tidak setuju kepada calon perempuannya untuk Bentar, oke. deng- Itu kasusnya satu atau banyak? dalam 1 tahun ini ada 2 kasus, Pak. Dua kasus ya. Itu sangat Iya. kasuistis ya. Artinya masih bisa dibilang itu nggak isu besar, gitu.
Ya ada berita tentang itu, tapi kan hanya Nggih, satu kasus. ada ya, nggih. Kan, artinya itu. Nah, ingat, ketika kita membuat isu, mengangkat isu, itu dimulai dengan kalimat negatif. Nah, itu Hmm, kalimat negatifnya di mana? nggih, Pak. Belum Apa ada, coba? Pak. Apa coba? Sekarang Belum ada. kita bikin terus gimana? Adanya, masih adanya Masih adanya wali adil, ya toh? sebagai wali hakim, nggih. Mas, wali adil itu apa, Pak? Wali adol itu eh, pengganti wali nasab, Pak, karena wali nasabnya kurang setuju yang nanti ditunjuk oleh hakim itu, Berarti pengadilan itu agama. masalah itu. Itu negatif ya. Nggih, Negatif. Berarti karena nggih, itu kalau secara hukum Islam pernikahan itu sah nggak? ketika nanti sudah ada putusan dari pengadilan terkait wali adol tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada, Pak, tetap sah secara hukum di Indonesia ini, Pak. Nggak, berarti kan Walaupun nggak orang masalah, Pak. tuanya. Berarti nggak masalah. Gitu, Pak. Ya sudah, gini aja sekarang gini, nggak usah biar nggak repot. Tulis saja, Pak, tambah kalimat ya. Tulis ya, Pak, catat dengan Gitu, Pak. pulpen Gitu. atau mau langsung diketik boleh. Masih adanya wali adil sebagai wali hakim. Nah, itu kan negatif ya. Oke ya. Gitu, Pak. Kemudian pernikahan anak usia dini di bawahnya masih masih tinggi atau masih banyak. Banyak nggak Pak angka pernikahan dini? Dalam 1 tahun kemarin ada hanya kecil, Pak, hanya tiga catin, Pak. Oke. Masih adanya pernikahan usia dini tulis. Masih adanya. Gitu. Kemudian operator aplikasi SIMKah. Operator aplikasi SIMKahnya kenapa Pak? Dalam KUA Boja ini, nggih, Pak, nggih, terkait operator itu hanya satu, Pak. Karena itu pun baru yang tadinya diambil dari penyuluh agama. Oke. Kemudian Harusnya berapa? karena Idealnya berapa? idealnya 2, Pak. Idealnya dua. Berarti tulis masih kurangnya operator aplikasi SIMKah. Oke, layanan konsultasi terkait perkawinan dan keluarga. Kenapa ini? Ini melatar belakangi Bukan, artinya itu masalahnya di mana? Masalahnya apa? masalahnya ada layanan konsultasi terkait perkawinan dan keluarga ini, akan tetapi masyarakat masih belum secara maksimal menggunakan layanan Oke, konsultasi berarti perkawinan dan keluarga ini. rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti, tambah ya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti konsultasi perkawinan, ya, Oke. gitu ya, rendahnya. Empat, yang lima ini. Itu perubahan PMA nomor 30 tahun tata cara penyelesaian pasal 46 ayat 1 tentang perubahan tahun data perubahan pasal 38. Ini apa ya? Bapak mau bicara apa itu? Ini berkaitan tentang penulisan identitas pengantin, Pak, di dalam buku, yang mana dalam PMA nomor 19 tahun 2019 bab ke-12 tentang tata cara penulisan, dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa ketika ini sebelum ada perubahan, Pak, ya, ketika adanya perbaikan nama identitas dalam akte nikah atau buku nikah, itu sebelumnya tidak perlu eh, men- tidak perlu dengan keputusan pengadilan agama, Pak. Tidak perlu melalui putusan pengadilan agama, bisa dilakukan di kantor KUA dengan berdasarkan data terbaru dari orang tersebut, misalnya didasarkan dengan akta lahirnya, kemudian kakaknya, dan data-data pendukung lainnya. Kemudian ada PMA baru nomor 30 tahun 2024, bab 10 tentang tata cara penulisan pada pasal 46 ayat 1, di mana di dalamnya disebutkan untuk mekanisme perubahan identitas harus mendapatkan persetujuan putusan dari pengadilan agama terlebih dahulu. Nah, hal ini di mana masyarakat sekitar masih belum mengetahui. Mereka masih beranggapan yang kemarin-kemarin kok bisa tidak perlu dengan
putusan pengadilan. Lah ini yang masih belum tersosialisasikan secara maksimal ini, Pak. Dan sekarang dilihat Pak, di bawah Pak, di scroll ke bawah Pak, lihat di fishbone-nya Pak, fishbone-nya Pak, terus Pak, fishbone, gambar ikan, Oh, terus. Oke, stop. Fasilitas ruang informasi yang masih kurang memadai, kurangnya kesadaran terkait perubahan peraturan. Coba sekarang kita lihat perubahan, terus di bawah Pak, usulan Bapak apa? Rapat koordinasi, coba terus. Sosialisasi, evaluasi, stop. Ini hanya ada 5. Itu Pak. Jadi kembali ke atas ke APKL. Stop. Ya. Ini nomor 5 ini akan jadi core issue loh Pak. Iya, Pak. Bapak kalau mempertahankan ini jadi sangat sulit nanti saya bayangkan. Karena ini masalahnya di mana? Pemahaman kan? Pemahaman masyarakat kan? Nggih, informasi Jadi yang belum maksimal tersampaikan kepada masyarakat ini. terus rumusannya apa? Rendahnya pemahaman masyarakat tentang apa? Wah, jadi sangat sulit sekali loh itu Pak. Bapak berani ini sebelum terlanjur loh ya. Sebelum terlanjur, Bapak saya berikan masukan jangan diangkat seperti ini. Ini malah menjadi kesulitan sendiri. Jenengan. Cari yang gampang-gampang saja Pak. Coba. Kalau misalnya ini mau dirumuskan, perubahan ini kan masalah pemahaman masyarakat tentang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Kan gitu ya. Nggih. Setelah ada perubahan aturan itu kemudian yang dulunya boleh, sekarang tidak boleh. Terus masalahnya apa? Kalau masyarakat bilang dulu boleh, sekarang tidak boleh, ya sudah. Masyarakat juga dikasih tahu. Ini aturan baru Pak. Dengan sendirinya dia akan ikut aturan baru itu. Tetapi ini sangat susah untuk diangkat menjadi Isu rencana utama. aktualisasi. Karena nanti aktualisasinya seperti apa, habituasinya seperti apa. Tapi kalau Bapak yakin dengan ini nggak apa-apa. Nek yakin dengan ini saya bantu untuk merumuskan kalimat supaya nggak terlalu panjang. Bapak yakin? Yakin, Pak. Oke, kalau yakin saya bantu ya. Karena ini kemarin dari masukan dari teman-teman Oke, kantor coba oke. mengangkat tema ini, Pak. Oke, ya sudah sekarang gini, saya baca ya. Nggih. Perubahan PMA nomor 30 tahun 24 pada bab 10 tata cara penulisan pasal 46 ayat 1 tentang perubahan PMA nomor 19 tahun 19 pada bab 12 tata cara penulisan pasal 38. Walau itu baca itu aja bacanya sulit Panjang. apalagi memahaminya ya. Sebenarnya bicara apa Pak tentang pasal-pasal ini? Garis gede ini Ini tabel ini. terkait administrasi perbaikan data diri, Pak. Dalam perubahan data diri ini, Pak, sebetulnya, Pak. Administrasi Perbaikan data diri, perbaikan data diri ya. nggih, Pak. Misalnya seperti apa? Misalnya di dalam buku nikah itu namanya Bu Bu Edi misalnya, Pak, nggih. Pakainya BO Edi lah, tapi Oh, Bu Ide nggih, ya. tapi mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin dulu sesuai, kemudian saat sekarang di akte dan di KK diupdate dengan ejaan yang terbaru itu loh, Pak. Hmm. Jadinya pakainya BU Edi gitu misalnya. Hmm. Ya sudah. Administrasi perubahan data diri. Sekarang ditulis gini Pak. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Nggih. rendahnya pemahaman masyarakat tentang administrasi perbaikan data diri. Nggih, Pak. Oke ya. Tuh, Nggih, sama, Pak. sekarang lanjut ke USG-nya. Karena itu ada 5, di APKL-nya ada Di, 5, nggih, diturunkan disaring, menjadi 3. ditapis, tinggal 3. Oke, satunya itu, nomor 2-nya itu, kemudian, nah ini sebentar, kita ke atas lagi, Pak. Semua dirubah, ya.
pernikahan tingginya, terus masih adanya ya. Kemudian rendahnya apa yang kedua tadi apa? Yang ketiga ditambah apa, Pak? Nomor 3 ditambah masih kurangnya operator Yang keempat, aplikasi SIM card. yang keempat, Nomor 4 rendahnya partisipasi masyarakat terkait layanan konsultasi oke. perkawinan dan keluarga. Oke, nanti yang di USG-nya disesuaikan, Pak ya. Oke, Yes, ya sekarang. Pak. Nah, terus nanti si yang nomor 1, 2, 3 ini disesuaikan dengan yang hasil revisi. Kemudian Oke, diambil core isunya yang nomor 3 ya, Pak ya. Oke, oke, betul sekarang ke Pak. gambar ikannya. Gambar ikan, oke ya. Nanti gambar ikannya disesuaikan ya. Yang di kepalanya ini nanti hasil core isu yang sudah Oke, direvisi oke. tadi. Oke. Sekarang Bapak baca nih dari main, material, metode, dan value-nya. Silakan. Yang pertama terkait man atau manusia itu Oke, didasarkan terkait yang pertama masih adanya rasa malas mencari informasi terlebih dahulu Pak, masih ya sudah tidak mau dibaca aja. update, nggih. Dibaca aja, dibaca aja. Malas mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian Oke, yang kedua kurang kesadaran terkait pembaharuan peraturan. oke, Kemudian material itu yang pertama kurangnya poster atau pamflet terkait sumber informasi. oke, Kemudian yang kedua, fasilitas ruang informasi yang kurang memadai. oke. Kemudian Terus, terkait metode, itu yang ya, pertama, minim sosialisasi terkait prosedur pembaharuan di masyarakat. oke, Kemudian yang kedua, peran P3N di setiap desa masih belum maksimal. oke, Kemudian terkait lingkungan, itu saya masih menemukan satu ini Pak, masih bingung, yaitu saya masih terpengaruhnya pemahaman yang lama dari orang sekitar. oke. Oke, sekarang usulannya Pak. Dari sisi manusianya kan ini nih, malas mencari informasi, kurangnya Oke, kesadaran terkait pembaharuan peraturan. Nah, kurangnya kesadaran mengikuti ya, mengikuti pembaharuan terkait pembaharuan peraturan. Nanti ditambah ya, kurangnya oke, kesadaran mengikuti mengikuti ya Pak. ya terkait perubahan perubahan pembaharuan peraturan atau terkait pembaharuan peraturan. Nah, ini kan dari sisi manusianya kan ini malas. Yang kedua tidak mengikuti. Terus sekarang gagasan atau solusi yang Bapak berikan apa? Di kolomnya bawah. Nah, gagasannya apa, Pak? Kalau dia malas, tidak mengikuti, terus apa? Yang pertama tentunya sosialisasi itu Pak. Ya, diadakan sosialisasi Sosialisasi, nggih. perubahan aturan Nggih, perubahan aturan tadi eh, administrasi perbaikan administrasi data diri. perbaikan data diri. Oke. Nah, terus itu ya ditulis ya, Pak ya. Nggih Pak. Sudah ditulis, nggih. Kemudian Pun langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya kalau sosialisasi? tentunya mempersiapkan bahan sebagai Ya, bahan mempersiapkan evaluasi pada bahan sosialisasi Pak. sosialisasi. Nggih. Mempersiapkan bahan sosialisasi. Kemudian mengundang warga atau Oh iya. kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok warga atau kelompok masyarakat ya misalnya nanti Nggih yang Pak. diundang siapa? Pengurus takmir misalnya atau pengurus Organisasi Karang Taruna masyarakat. atau misalnya pengurus remaja masjid atau mungkin Nggih. kelompok PKK kan itu ya. Oke. Nggih. Terus sekarang yang kedua metodenya atau apa dulu? Yang mau dilihat apanya dulu? Materialnya. Material dulu Pak. Nah, materialnya kan fasilitas ruang informasi yang masih kurang memadai. Sepertinya Nggih. nggak ada relasinya, nggak ada korelasinya ini ya. Terus kurangnya poster, nah ini material ini. Oh, oke oke masih masuk ya karena material ya, material. Fasilitas ruang informasi yang masih kurang memadai, kurang poster atau
pamflet sumber informasi. Oke, masalahnya itu. Sekarang solusinya apa yang mau diberikan Bapak? Itu tadi tak apa pembuatan pengadaan pamflet terkait prosedur. Ya, ini yang kedua ditulis ya Pak, di metodenya ya. Oke. Apa? Gagasan kegiatannya, no, Pak. Gagasan kegiatannya apa? Yang kedua untuk metode itu. Eh, Sudah ada atau masih belum ada Pak itu? belum ada, Pak. Yo, diadakan berarti gagasannya diadakan atau pengadaan papan-papan informasi dan penyebaran pamflet. Nah, pengadaan atau pengadaan Oke. papan informasi. Mohon izin, Pak. Berarti Ya, gagasan kegiatan ini disamakan dengan eh, diagram Fishbone ini, Pak. Nggih? iya, artinya gini, kan di akibatnya kan di sini. Tadi akibatnya apa Pak? W-nya setelah direvisi, Yang mana, Pak? yang di kepala ikan tuh, di core isunya. Oh, rendahnya pemahaman masyarakat terkait. Nah, kan akibatnya yang muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait perubahan administrasi perbaikan data diri. Nah, Nggih. salah satu sebabnya adalah material ini. Kenapa rendah? Karena dia tidak mendapatkan informasi. Kenapa nggak dapat informasi? Karena fasilitas ruang informasi kan rendah atau kurang atau Nggih. malah nggak ada. Kemudian kurangnya poster, pamflet, sumber informasi. Nah, ini kan masalah ini, penyebab ini, material ini, Nggih. dua hal ini ya. Nah, itu Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah itu apa? Pengadaan tempat Nggih, penyebaran pengadaan informasi. tepat, nggih, pengadaan informasi. Nah, Dan terus pembuatan langkah-langkah, poster dan pamflet sebagai terus sumber informasi. langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya. Metodenya, Oke, langkah-langkahnya apa? Ditulis loh ya, jangan sampai nggih, nanti Pak. nggak ditulis nanti malah bingung lagi nanti. Nah, ini langkah-langkahnya masuk ke dalam kerjasama ini, Pak. Ya, dibikin makanya ditulis apa yang langkah-langkah pertama untuk membuat itu loh Pak. Membuat tempat pamflet itu kan nanti ya, mungkin ada di masjid dikasih mungkin apakah pemetaan? Pertama pemetaan, mana yang akan Nggih, dikasih tempat untuk memasang pamflet itu. nggih, Pak. Misalnya nanti targetnya karena satu kecamatan Pak ya, Nggih, Pak. satu kecamatan mungkin dihitung masjidnya berapa. Apakah nanti setiap kelurahan mau dikasih berapa di balai desa, di tempat-tempat umum tuh. Pemetaan tempat yang akan diberi papan Informasi, nggih. informasi. Yang kedua, ya terus pembelian atau pembuatan, Pengadaan, pembelian, nggih. pengadaan. Terus yang ketiga, pemasangan. Kan gitu ya. Itu aja Pak. Nggak usah susah-susah. Yang penting apa yang Bapak gagaskan, yang Bapak idekan, Bapak berikan solusi itu ada langkah konkretnya seperti apa. Nggih, Pak. Oke, sekarang lanjut ke yang ketiga Pak. Metodenya Metodenya apa? tadi mengajak penyuluh yang ada di KUA itu, Pak, untuk Oke, bisa ya. Mengoptimalkan peran penyuluh. nggih, Mengoptimalkan peran penyuluh yang ada di KUA. KUA. Nah, langkahnya mungkin ya pertama koordinasi, yang kedua apa actionnya itu apa bahasanya? Action penyuluhnya, kepenyuluhan itu. Itu nanti bimbingan, Pak, di Ya, oke. masyarakat. Bimbingan ke masyarakat atau jamaah atau apa sebutannya. Nggih, jamaah. Kemudian yang keempat sekarang apa itu? Milionya. Iya, Milionya itu lingkungan. masih terpengaruh pemahaman yang lama dari orang sekitar. Oke. Terus apa itu gagasannya?
Memberikan apa? Berpengaruh ya. Memberikan edukasi ya, edukasi Ya, lewat edukasi, ya, edukasi. memberikan edukasi lewat kelompok-kelompok masyarakat itu. Nggih, amin. Satu misalnya, nah langkah-langkahnya apa nanti dirumuskan. Ya, ya Nggih, Pak ya. Pak. Sekarang Nggih, semua catat loh Pak ya, supaya nanti Bapak merevisinya gampang. nggih. Oke. Sekarang Sampun, terus, Pak. sekarang ke bela negaranya yang bawah. Terus, oke, ya, terus lima, yang kelima, oke, sudah ya, seperti ini nanti ya. Jadi Bapak mengambil di copy paste aja dari modul atau dari PowerPoint itu, diambil 1 sampai 5 cinta tanah air sampai kemampuan awal bela negara. Kemudian indikatornya diambil satu saja, diambil satu-satu setiap ranah ini. Cinta tanah air ambil satu indikator, sadar berbangsa dan bernegara ambil satu indikator yang sesuai dengan core issue, sesuai dengan core issue dan tugas dan fungsi Bapak Ibu. Dalam hal ini Pak Muhammad Nabil kan tugas di KUA. Ya ambil indikator yang berdekatan dengan tugas Pak Nabil selaku pegawai atau calon penghulu KUA. atau penyuluh di KUA. Calon penghulu, Pak. Ya, calon penghulu di KUA. Oke, gitu Pak Nabil. Ada yang mau disampaikan? Nggih, terima kasih atas masukannya. Oke, Mungkin dari rekan-rekan ada masukan lagi atau oke. Cukup ya Pak Nabil ya? saran, nggih, nggih. Ya, Matur oke. nuwun, Pak. Cukup, Sekarang Pak. silakan yang lain, monggo. Saya boleh, Pak. Boleh, semua boleh, Bu. Silakan Ibu. Izin share screen ya. Nadia Sukmawati ya, Ibu silakan. Nggak usah dikasih warna-warna, apalagi kita nggak bisa sholat. Silakan. Asal itu juga halal, tapi nggak usah. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Proses. Proses. Oke, sudah. Silakan dibaca. Untuk isunya ada 5. Yang pertama, minimnya informasi mengenai alur pengajuan sertifikat halal untuk pelaku usaha berskala besar. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal pada pelaku usaha. Yang ketiga, tidak samanya pemahaman antar pendamping proses produk halal mengenai kategori usaha yang masuk jalur self-declare. Yang keempat, data di sistem si halal belum terbarui secara mutakhir. Yang kelima, Kalau itu yang kurang. keempat itu misalnya belum terbarunya Jadi, data di sistem si halal, oh iya, gitu aja gimana? Belum terbarunya. oh iya, Terbaru itu kalimatnya maksudnya di depan. diperbarui ya? Iya, up to date gitu, Pak. Belum diupdate-nya atau belum diperbaharuinya gitu ya? Oh iya, Ya, dibalik aja nanti ya. ya. Nah, dicatat Yang, ya. Oke, ya. terus. Kemudian yang kelima, kurangnya kampanye untuk pendaftaran sertifikat halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Oke, Gitu, Pak. terus. Kemudian dari 5 itu diambil 3, yakni yang pertama minimnya informasi mengenai alur pengajuan sertifikat halal untuk pelaku usaha berskala besar. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap sistem JPH. Yang ketiga, tidak samanya pemahaman antar pendamping proses produk halal. Dari 3 isu ini yang paling isu yang paling utama itu yang nomor 3, tidak samanya pemahaman antar pendamping proses produk halal mengenai kategori jalur self declare. Oke, terus. Nah, oke, silakan. Nah, dari isu tersebut kemudian dianalisis menggunakan Fishbone yang main kurangnya sumber daya manusia dalam memahami aturan dan kriteria untuk pengajuan sertifikat halal melalui jalur self declare. Materialnya, jalur self-declare tersebut masih dipahami sebagai jalur untuk semua UMKM dalam pendaftaran sertifikat halal. Yang ketiga, metode belum adanya SOP yang menghubungkan antara Satgas Halal, LP3H, dan pendamping proses produk halal. Kemudian, Milio atau environment belum adanya forum komunikasi nasional maupun daerah untuk para pendamping proses produk halal. Oke. Baik, sekarang gagasannya apa? Nah, ini kayaknya masih salah, Pak. Tadi Kurangnya masukkan SD-nya. men tapi belum dalam bentuk kegiatan ya ini. Kurangnya SD-nya. Terus apa kegiatannya?
ini mengikuti pelatihan mengenai Itu pengajuan langkah-langkahnya. sertifikat. Terus sekarang yang dirumuskan dulu gagasannya, Bu. Gagasannya apa? Oh, gagasannya berarti mungkin ada Kurangnya SDM dalam memahami aturan dan kriteria untuk memajukan sertifikasi halal melalui jalur self-declare. Self-declare itu apa maksudnya, apa? self declare itu pernyataan mandiri bahwa produk yang dijual itu halal gitu, Pak. Jadi pernyataan mandiri Dari tiap bahwa pelaku produk usaha. pengusaha itu halal. Hanya Iya, mengatakan secara lisan, ini halal gitu. iya. Jadi nulis buat pertanyaan gitu, pernyataan. Ini berarti SDM-nya diganti P3H-nya kayaknya. Soalnya yang tadi isunya kan P3H-nya yang nggak paham alur tidak samanya pemahaman Ah, antara pendamping proses. kurang kurangnya SDM loh, mainnya loh ya. Ini main kok. Iya, iya. Mainnya kan kurang pahamnya, kurangnya SDM dalam memahami aturan. Berarti diadakan apa, Bu? Pelatihan. Pelatihan aja. Udah, usulannya Iya, pelatihan. iya. Diadakan pelatihan tentang, Tentang jalur self declare untuk pengajuan sertifikat halal. oke, oke, pelatihan SDM dalam memahami aturan, ah, pelatihan diadakan pelatihan SDM, SDM Mengenai yang menangani ini SDM-nya siapa, Bu? sebenarnya ada ini Pak, lembaga pendamping proses produk halal. Itu kerjanya dia di KUA juga orang itu. Enggak Pak, di luar Kemenak Pak. Di luar Kemenang. Waduh. Nah, kalau di luar Kemenang, padahal nanti ibu itu kan nanti aktualisasi dan habituasinya. Kan selesai ini Bapak Ibu nanti kan selesai agenda 1, agenda 2, agenda 3. Itu nanti Ibu Bapak akan dibimbing oleh coach, kemudian diarahkan untuk membuat rencana aktualisasi. Nah, rencana aktualisasi itu nanti harus diaktualisasikan di kantor Bapak Ibu. Kalau di KUA ya Oh, kerja, iya, kalau iya, kerja iya, di iya. KUA nanti ya dipraktekkan di KUA. Nah, praktek itu tidak hanya sekali 2 kali dalam arti hanya untuk lulus ujian, lasar, tetapi nanti dihabituasikan, dibiasakan, dibudayakan, sak teruse, sak lawase. Hmm, Nah, kalau ini nanti berhubungan dengan orang luar, ibu bapak bisa apa? Wong kalau ibu iya, bapak mau melatih itu bukan anak buahnya Pak Naib atau Pak Kepala KUA. Terus gimana coba? iya betul Pak. Ini baru saya kepikiran Pak Ah, setelah melihat yang ya, pertama Pak. ya, ya, ya. Kurangnya SDM padahal SDM-nya orang lain. Iya, Tapi iya, iya, padahal ini anu ya Bu ya. Ini apa namanya? Core issue ya. Coba dilihat sekarang di iya. atas. Ini hasil diskusinya dengan mentor Dengan atau dengan dengan Satgas Halal yang ada di sini atasan saya Pak. artinya Ibu kerja di KUA kan? Saya di kantor Kementerian Agama Oh, Pak. di kantor Kementerian Agama. Iya, Terus yang yang ngasih masukan ini mentornya ya, Pak Kasih ya, iya, iya, Kasihnya. Dan iya. dia tugas untuk tidak semuanya. Ini pegawainya orang luar Kemenak Bu ya, tentang Jadi produk halal. iya, kita Waduh. kerjasama dengan beberapa stakeholder Pak untuk yang Tidak sertifikasi samanya halal. dan pemahaman antar pendamping proses produk. Itu, Pendamping proses produk halal ini siapa? Ya itu orang luar itu. sipil Pak yang daftar sebagai proses produk halal. Oh, Itu jadi masyarakat dari pengusaha, dari pengrajin. di luar pengusaha Pak. Jadi misalkan ada lulusan SMA bisa daftar Mhm. jadi pendamping proses produk halal untuk mendampingi pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan sertifikat halalnya gitu Pak. Bentar, bentar. Nah, Tidak samanya salah itu typo pemahaman Pak. Tidak samanya pemahaman antara antar pendamping proses produk halal mengenai kategori usaha yang masuk jalur self declare. Angel men tuh beneran golek masalah. berarti emang halal ribet Pak. Kurangnya pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal. Kalau ini aja malah gampang, Bu. Minimnya Atau yang informasi mengenai ya jalur itu pengajuan yang sertifikat. informasi Kurangnya, itu sih. ya sudah lah. Kalau memang Ibu yakin dengan itu nggak apa-apa, dilanjut ya.
Ya nggak yakin, Nanti, Pak. eh? Nggak yakin jadinya, Pak. Ya sudah, nanti sementara ini gini, ini kan sifatnya latihan ya. Ya, Artinya latihan, yang penting bahwa Ibu ngerti arah dari ya, ini semua. Sambil jalan nanti kan ada coach. Waktunya masih ada agenda satu, agenda dua, agenda tiga kan. Masih ada waktu ya, sekitar 10 harian atau malah mungkin lebih. Nah nanti sambil jalan Ibu yang penting ngerti. Paham ya, maksud dari dari agenda satu ini ya. Dari ya, ya. APKL yang diperas jadi dua, tiga, jadi USG diambil satu jadi eh, apa namanya core issue Ya. kemudian dicari penyebabnya apa, ada 4M, ada main, material, metode dan milieu. Kemudian setelah kita ketahui ini, masing-masing antara main, material, metode dan milieu yang ini jadi penyebab, itu dijadikan solusinya. Ya, Kalau ada ya. 4 masalah itu terus kepilih ngatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dibuat Hmm, metrik itu nomor, kemudian gagasan, kemudian langkah-langkahnya. Nah, selesai itu nanti kemudian ditambah yang bela negara akan disambung oleh agenda 2. Nah, nanti masih ada waktu itu Bapak ya, selama sekian waktu. Kan nanti habis ini ada 4 CP habituasi, kemudian nanti masuk minggu depannya hari apa itu? Hari Jumat ya. Oh, besok malah Bu. Ibu besok sudah masuk ke agenda 2. Ya, masih ada waktu untuk dirubah. Oke, kita lihat sekarang di tadi yang di fishbone-nya. Yang penting Bapak Ibu ngerti dulu. Oke, sekarang dari Men, kurangnya SDM dalam memahami aturan dan kriteria untuk mengajukan sertifikat halal melalui jalur self-declare. Jadi perbedaan persepsi ya, perbedaan persepsi. Ya, oke kita ya, lihat di gagasan Ibu. Satu, kurangnya SDM dalam memahami aturan dan kriteria. Ini gagasan terus diadakan pelatihan ya. Diadakan ya. pelatihan tentang Latihan tentang mengenai alur pengajuan eh, self eh, declare. alur pengajuan self declare. Dibikin yang singkat-singkat aja Bu ya. Nah, Oh Ibu yakin iya, dengan ini nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu yakin dengan ini dilanjutkan nggak apa-apa. iya, Nah, kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkahnya tidak tiba-tiba ya bolehlah mengikuti pelatihan mengenai pengajuan sertifikat halal, mengadakan brainstorming, melakukan pembaruan informasi secara berkala. Ya bolehlah. Kemudian sekarang dari materialnya apa? Dari, Materialnya di sini aja sudah terbaca ya. iya, Kedua, self, jalur self declare masih dipahami sebagai jalur untuk semua semua UMKM UMKM. dalam pendaftaran sertifikat halal. Jadi gagasannya apa Bu? Untuk material. Mungkin publikasi lebih aktif gitu bahwa self declare itu ada ketentuannya tersendiri. Tidak semua UMKM masuk jalur self declare itu kegiatan Oke. Kalau gitu sosialisasi tentang apa? tentang kriteria UMKM yang masuk dalam jalur self declare. Oke, tulis ya Bu ya. Ya, Sosialisasi tentang jenengan tadi. kriteria self declare. Oke, sekarang tiga. Untuk metodenya, belum adanya SOP yang menghubungkan antara Satgas Halal, LP3, dan pendampingan proses produk halal. Dibuat SOP yang menghubungkan, itu ya. Iya, Dibuat SOP yang menghubungkan antara Satgas Halal, LPH, LP3, dan pendamping proses produk halal. Oke. Kemudian yang keempat, belum adanya forum komunikasi nasional maupun daerah untuk para pendamping proses produk halal. Itu Melio ya, ya. belum adanya forum komunikasi. Ya, Itu jadi jadi gagasannya ada kan ya, gitu aja. membangun Ya, forum komunikasi. membangun forum komunikasi. Oke, ya sip lah. Terus sekarang
bela negaranya. Ya, sudah. Ini hasil yang di-copy dari modul atau PowerPoint ya, Bu ya? Iya, Untuk nilai-nilai bela negara dan indikator nilai bela negara. iya. Ya, udah. Udah. Artinya Oke. diambil satu saja, indikator itu satu-satu saja. Kemudian diuraikan dalam implementasi nilai-nilai bela negara. Oke. Ya, Saya kira itu, Bu. ya, Silakan. terima Yang kasih. ada yang mau disampaikan nggak, Bu Nadia? Tidak, Pak. Terima Cukup. kasih Ya, atas oke. masukannya. Oke, silakan. Ya, yang lain monggo. Saya coba nggak Silakan. Saya, nih? Pak. Silakan. Saya, Monggo, Pak sebentar. Muhammad Fahmi ya. Oke, mohon izin menyampaikan Ya. terkait dengan core isu ini kami mengambil 5 isu terkait dengan penyuluh agama. Yang pertama rendahnya Hmm. kompetensi digital penyuluh, yang kedua rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan keagamaan, yang ketiga kurang koordinasi antar pihak, yang keempat distribusi penyuluh belum merata, dan yang kelima belum atau banyak penyuluh tidak sesuai kompetensi. Dari 5 ini kami ambil 3, rendahnya partisipasi, rendahnya kompetensi, dan juga distribusi penyuluh yang belum merata. Kemudian coba kami analisis dengan USG, kami jumpai sebenarnya ada kesamaan antara rendahnya kompetensi digital dengan rendahnya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan Ya, keagamaan. Ini ambil salah satu sama-sama. Pak, yang mana Pak? Oke, kami ambil yang rendahnya kompetensi digital, Pak. Ya, berarti nanti ya langsung aja Pak, di sini ditulis. Oh, langsung disesuaikan aja ya. Nah, artinya gini, ini kan harus ada ranking, satu, dua, tiganya jelas. Maka Oke, kemudian yang satu-satu itu nanti yang nomor satu asli mana, yang nomor satu yang satunya kan jadi nomor oke, dua, ada di, yang nomor dua oke, ini jadi oh, nomor oke. tiga kan gitu. Oh, oke, oke. Ada kepastian di dalam prosesnya nanti. Ini ada Rendahnya, di, jadinya yang mana Pak? Rendahnya ada partis. yang nomor 1, Pak, rendahnya kompetensi digital, Pak. Oke, rendahnya kompetensi digital penyuluh ya. Oke, dah. Sekarang masuk di fishbone-nya. Oke, kita kami Facebooknya kemarin gambar agak susah, jadi kami bikin ini Nah, dulu apa namanya. meskipun susah Pak, nanti harus dilalui ya. Oke, Harus maksudnya dilalui prosesnya gambar-gambarnya itu. seperti itu, kemudian manusia atau man-nya. Itu kan rendahnya digital penyuluh ya. J, Nah, penyebabnya manusia, karena metode, senior, yang environment atau kalau lingkungan manus, atau kemudian materi atau material. J, Dari sisi manusianya apa? Usia penyuluh relatif senior. J, saya Ini senior, pemahaman digital, kurangnya motivasi belajar teknologi. Usia penyuluh relatif senior. Ya, tentu itu tidak akan diangkat sebagai penyebab utama. Dalam arti kan kita ambil ya Pak ya. Dari men itu kan banyak faktor, banyak duri. Diambil J. yang paling mewakili. Nah, Oh, usia ngeten gini relatif gini. senior kan nanti ya diganti aja yang muda. Tapi kan bukan kewenangan jenengan. Jenengan kan nggak bisa ngangkat pegawai. Pak Gini. kepala aja nggak bisa ngangkat. Karena kan yang punya kewenangan kan eh, men Menpan RB ya, pengadaan pegawai. Nah, mungkin nanti diadakan apa Pak kalau rendahnya kompetensi atau tidak menguasai Adanya digital? pelatihan, Pak. Ya pelatihan. Pelatihan apa Pak? Pelatihan digital, misalnya Oke. penggunaan berbagai macam Digital. aplikasi digital, Pak. Terus langkah-langkahnya apa Pak? Oke, ini. Kita pertama mengidentifikasi dulu. Ada juga yang senior sebenarnya yang juga mahir. Jadi ya kan ada yang Ya, di sini ada yang senior ya. tapi Oke, ada oke. minim pengalaman, tapi ada Satu-satu juga ya. yang Sekarang J. langsung ke kolom saja, ke metriknya. Oke, Identifikasi dan rekaman peserta, rekrutmen peserta rekrutmen. kan? Oke, Padahal jenengan kan tidak bisa mengangkat pegawai kan? Iya kan? oke. Artinya Anda hanya punya waktu 1 bulan lebih sedikit untuk, sekali lagi saya ulang, dari agenda 1, agenda 2, agenda 3, nanti Bapak akan masuk di agenda 4, itu nanti diarahkan untuk membuat rencana aktualisasi. Nah, rencana aktualisasi yang sudah jadi itu nanti akan diaktualisasikan di tempat kerja Bapak Ibu. Waktunya 360 jam.
Itu kalau dibagi sehari 10 atau 9 berapa hari itu? Sekitar 1 bulan. Terus selesai itu habituasi. Artinya di kantor itu nanti Bapak Ibu mempraktekkan ini. Nah, ketika Bapak Ibu rekrutmen peserta itu nggak mungkin Bapak Eh, sebagai pegawai baru. Maksudnya nganu Pak, apa namanya, di kantor itu diidentifikasi mana rekan-rekan yang eh, memiliki kemampuan, ada yang kurang. Nah, yang kurang ini yang kita ajak untuk Nah, diskusi seperti itu. itu nanti di langkahnya, Pak. Oh, gitu. Nah, jadi nanti di sini nomor gagasan kegiatannya apa? Pelatihan. Pelatihan peningkatan kompetensi kan itu. Pelatihan peningkatan kompetensi digital. Oke ya, tulis ya Pak ya. Nggih. Ditulis yaitu gagasannya itulah langkah-langkahnya baru identifikasi pegawai atau apa namanya SDM atau apa. Kemudian ya sudah ini di langkahnya nih pendataan Nggih. penyuluh yang belum mahir, seleksi berdasarkan kemampuan belajar. Kemudian 3 atau C-nya Pak, pelatihan. Oh, karena pengadaan pelatihan Pak. Nah, Oh iya. C pelatihan. Berarti untuk gagasan kegiatan yang nomor satu diubah seperti apa, Pak? Ya tadi pelatihan diadakan pelatihan Nggih. Oh, peningkatan iya. kompetensi digital. Nggih. Nah, terus yang kedua, nah, pelatihan ini Ini yang seharusnya nomor satu berarti ya, ini ya pelatihan ya. betul bikin nomor Nggih, satu. nggih, nggih. Ya, ya, saya Sebenarnya nggak apa-apa mengerti. Pak, misalnya eh, nggak harus urut itu Mas ya, nggak harus urut Oh, nomor nggih. satu main itu nggak harus ya. Yang penting nanti semuanya masuk. Nah sekarang lihat di visualnya, yang nomor 2 metode. Metodenya tidak ada pelatihan khusus digital untuk penyuluh. Belum ada modul Modul. penyuluhan digital. Tidak adanya pendampingan digital. Nah, kalau itu jawabannya, itu solusinya apa, Pak? Itu bikin Adanya pelatihan modul, terus. jadi dibuat modul. Iya, dibuat modul. Dibuat modul tentang apa? Dibuat modul berkaitan dengan mungkin materi-materi dakwah digital Hmm. Ya, oke. atau nganu modul penggunaan aplikasi untuk Ya, digital. tulis, Pak. Ditulis, ditulis. Biar nanti Bapak nggak lupa Nggih. kalau merevisi. Terus langkahnya apa? Nah, kalau mau bikin modul ya langkahnya kumpulkan referensi, kan itu ya, Pak ya. Oh, nggih, nggih. Kumpulkan referensi, bikin draft modul, tulis modul, kan gitu. Kemudian mungkin diseminarkan hasilnya dan sebagainya. Langkah-langkahnya itu. Terus yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga, lingkungan budaya dakwah yang masih Nah, dakwah budaya tradisional. dakwah tradisional mengakar kuat. Lingkungan masyarakat belum terbiasa menerima konten dakwah digital. Akses memberi internet terbatas. Tekanan sosial atau kritik terhadap penggunaan media sosial dalam dakwah. Nah, oke, ini lingkungan ini kan masalah masyarakat ya. Nggih. Terus di sini apa? Gagasan Bapak apa? Apa? Langsung praktek anu kepenyuluhannya langsung praktek langsung digital seperti itu. Jadi pengenalan produk-produk dakwah digital seperti itu ke Oke, masyarakat. ya oke. Pengenalan praktek dakwah dengan digital, secara Nggih. digital. Tulis Pak ya. Nggih. Tulis. Sudah ya. Nah, langkahnya membuat konten dakwah digital, upload di media, evaluasi, terus praktek ya. Nggih. Praktek dakwah kan itu ya, baru Nggih. dievaluasi. Ya, masing-masing item kalau mau dikasih evaluasi bagus juga, Pak. Jadi setiap akhir kegiatan ada evaluasi. Kemudian yang terakhir apa, Pak? Yang terakhir materialnya tidak ada modul digital itu. Mhm. Kemudian tidak ada materi khusus tentang etika dakwah digital. Mhm. Kurangnya referensi, konten pelatihan tidak kontekstual ya. Terus gagasannya apa, Pak? Ada pendampingan dan klinik digital seperti itu. Ada Oke, kayak mungkin pendampingan dan klinik konsultasi digital. grup WA atau grup yang lainnya. Nah, ya oke. Ya, nanti yang perlu direvisi, direvisi ya, Pak. Ya, siap. Oke, sekarang yang pilihan negaranya apa, Pak?
Ya, Untuk ada ya, ini sudah Terus, satu indikator-indikator aja ya, nggak usah nggih, banyak-banyak ya. Oke, ada yang mau disampaikan Pak matur Muhammad nuwun. Fahmi? Nggih, sampun insyaallah sampai saya coba pelajari. Oke, Matur nuwun. dah ya, monggo yang lain, Saya ya, Pak. silakan. Sebentar. Ini. Dan sudah kelihatan apa belum? Oke, Belum ya? ini gambar apa ini? Bentar, bentar. Bentar, Pak. Sudah tinggal Dibesarkan ya. dibesarkan Ya, saja. ya. Sudah kok, Mbak. Tak ulang lagi, Pak. Dokumen. Mufayanah ya. Oke. Saya masih baru, Pak, pakai ini. Yang ini, Pak. Sudah kelihatan data saya belum, Pak? Ya sudah, dibesarkan biar nanti Oke. terbaca. Bisa dibesarkan nggak? Oke, sebentar, Pak. Tidak kelihatan. Ya, lagi. Oke. Ah, sip. Dah, itu ya. Biar bibinya menemani. Langsung ya. Oke, Oke. terus. Oke, lagi. Ini Satu, satu. Nah, oke. yang nomor satu, rendahnya minat belajar dalam mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua, rendahnya akhlak murid kepada guru di MTSN 2 Kudus. Rendahnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab murid dalam mata pelajaran akidah akhlak. Kurangnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Kurangnya rasa percaya diri murid ketika berbicara di depan kelas. Oke, Ini saya terus. dapatkan 5 isu. Terus di Kemudian USG-nya. 3 isu yang saya ambil, yang ini, yang pertama kurangnya rasa percaya diri murid ketika berbicara di depan kelas. Yang kedua rendahnya kedisiplinan dan rasa tanggung jawab murid. Rendahnya akhlak murid kepada guru. Saya Oke, ambilnya untuk yang berbicara di depan kelas, Pak. oke ya, terus. Ini untuk Facebooknya. Dari segi mainnya, kurangnya penugasan berbicara di depan kelas pada murid. Jadi faktor guru ya. Iya, ini sebenarnya ada 2 faktor, Pak. Faktor guru dan juga faktor muridnya. Faktor gurunya itu kurang memberikan penugasan atau kurang eh, membiasakan gitu, Pak. Selanjutnya Oke, ya, untuk terus muridnya juga materialnya. untuk materialnya kurangnya pemanfaatan alat penunjang presentasi. Nah, terus. Metodenya kurangnya bimbingan dalam public speaking. Untuk yang lingkungannya, suasana kelas terlalu ramai dan bising. Iya, ya. Terus. Ini Nah, sekarang saya ambil di gagasannya. gagasan dan ide Gagasannya merancang penyelesaiannya. program Merancang pembiasaan. program pembiasaan berbicara di depan kelas di madrasah. Nah, kalau hanya Ini, dirancang terus untuk apa Bu kalau nggak dipraktekkan? nggih, eh, ini kan yang pertama saya rancang dulu. Saya Ah, rencananya itu nanti ini saya akan menambahkan program baru, yaitu berbicara di depan kelas melalui program Hitobah, Pak. nah, maksudnya di sini Bu. Nggih, Oke, Pak. Nggih, jadi gagasan ini kan nanti nggih, untuk mencari solusi mengatasi masalah yang ada di fishbone, yang ada di tubuh nggih. ikan itu. Jadi main itu ada masalah, faktor mainnya ada masalah, jadi penyebab ya. Kemudian faktor milieunya ada faktor penyebabnya. Kemudian di metodenya ada, materialnya ada. Nah ini nanti gagasan itu isinya menyelesaikan gagasan-gagasan apa yang Ibu berikan terhadap 4 masalah yang ada itu. Faktor mainnya karena kurangnya memberikan tugas. Nah, sekarang gagasan apa yang Ibu berikan untuk mengatasi faktor main itu? Untuk mainnya, Gimana? seharusnya guru memberikan kesempatan, Pak. Atau sekolahan memberikan kesempatan.
Ya, artinya gini loh. Apa yang akan Ibu lakukan? Gagasannya, kalau tadi misalnya seperti yang sudah-sudah teman-teman yang lain tadi kan rendahnya kompetensi terus diadakan pelatihan itu. Kalau ini merancang itu Ini kan baru kayak bagian, baru-baru nggih. sebagian. Tapi kan merancang itu tidak menyelesaikan masalah. Oh, hanya merancang saja. Terus gimana? Eh, itu Pak. Mm, ini kan di dalam rancangan saya ada kita membuat tema nanti nanti guru membuat tema yang diberikan kepada siswa supaya mereka Iya, bisa itu. artinya gini, nomor satu ini mengatasi masalah manusianya, Bu. Nanti nomor Nggih. dua udah bicara tentang yang lain, bukan bicara lagi tentang manusia. Berbicara tentang misalnya mode atau model atau metode. Nanti nomor tiga bicara tentang materialnya, empat bicara tentang milionya. Begitu, Bu. Jadi Nggih. satu, dua, tiga, empat itu bukan satu rangkaian, satu dilanjutkan dua, dilanjutkan tiga, tidak. Tetapi satu ini mengatasi masalah manusia. Dua mengatasi masalah metode misalnya. Nomor tiga masalah material. Yang keempat masalah lingkungan atau milieu gitu. Jadi rumuskan di nomor satu itu. Apa? Coba lihat di fishbone-nya. Kurangnya penugasan berbicara di depan kelas pada murid. Nah, terus apa? Apa, Bu? Memberikan tugas, Pak. Guru memberikan Iya, tugas. boleh sih, kami. Boleh, boleh saja. Pemberian tugas. Pemberian tugas terstruktur gitu. Nah, oke, tulis. Pemberian tugas terstruktur. Tulis ya. Ditulis di Nggih. pulpen ya, pakai pulpen ya kalau nggak bisa nggak Nggih. sempat di sini. Oke ya. Nah, Nggih. langkah-langkahnya sekarang pemberian tugas itu misalnya direncanakan, kemudian Nggih. dilaksanakan, dievaluasi gitu saja, gampang kan? Artinya pemberian tugasnya bentuknya apa kalau nanti di dalam dalam penjabarannya di rencana aktualisasi dan laporannya ya dibuat rencana apa namanya penugasan untuk misalnya membaca buku kemudian menceritakan ulang. Nah, kan gitu. Langkah-langkahnya apa? Membaca buku. Yang kedua, menceritakan ulang dari buku yang dibaca dari hasil bacaan buku. Kemudian tiga, evaluasi. Gitu aja. Tulis ya, Bu ya. Nggih. Sampun, Pak. Sudah apa? Yang Nggih, apa? sampun. Yang apa dong? Eh, Yang apa? yang Langkah-langkahnya. A tadi untuk guru memberikan tugas ya, Pak ya? Diulang. Gagasannya apa? Gagasannya. Gagasannya berarti Bukan berarti yang secara tadi saya sampaikan. men, nggih, men itu guru memberikan tugas terstruktur kepada siswa, pada murid. Nah, terus Langkah-langkahnya guru eh, direncanakan guru membuat tugas yaitu menugaskan membaca kemudian menceritakan ulang. B. Menceritakan ulang. Siswa menceritakan Menceritakan ulang ulang dari buku, dari yang bacaan dibaca. yang di. Oke. Nah, dan C. Evaluasi. Evaluasi. Gitu-gitu aja, Oke. Bu. Jangan cari yang sulit-sulit nanti malah ngerjakannya sulit, repot ya. Itu kan. Oke. Nah, sekarang yang B, yang nomor dua. Apa? Mau apa dulu? Di Ini Swissbone-nya. tadi materialnya, kurangnya Kurangnya pemanfaatan alat pemanfaatan alat penunjang. penunjang presentasi. Ya kalau materialnya kurangnya pemanfaatan ya optimalisasi pemanfaatan apa? Apa di Fisbanya tadi? Al presen- Kurangnya Kurangnya pemanfaatan pemanfaatan alat penunjang presentasi, optimalisasi pemanfaatan alat alat penunjang penunjang presentasi. presentasi. Itu aja. Ya, tulis.
Terus Sebentar, langkah-langkahnya apa? tunggu. Langkah-langkahnya, eh, tadi kan untuk kita menggunakan buku yang dibaca. Ah, Ngerti apa? Berarti me, itu bekerja sama dengan perpustakaan, ngerti Pak? ya bisa aja. Bisa aja kerjasama dengan pihak yang mana sekarang. Dengan perpustakaan. Terus apa lagi? Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Nanti dilengkapi ya Bu ya, langkah-langkahnya ya. Iya. Yang Kurangnya ketiga, bimbingan dalam metode public speaking. kurangnya bimbingan dalam public speaking. Oke. Kurangnya bimbingan dalam metode. Melakukan pembinaan kepada setiap kelas. Pembinaan kepada apa? Fishbone-nya apa? Kurangnya Fishbone-nya bimbingan dalam public kurangnya speaking. bimbingan dalam public speaking. Kurangnya bimbingan dalam public speaking. Ya, penambahan intensitas bimbingan itu penambahan intensitas penambahan intensitas bimbingan public Bimbingan. speaking. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya identifikasi atau pemetaan Pemetaan kemampuan kemampuan siswa. peserta didik atau kemampuan murid dalam public speaking. Ya, nanti dilanjut ya. Terus sekarang yang kelima apa? Yang keempat, lingkungan. Suasana kelas yang terlalu Suasana ramai kelas dan yang bising. terlalu ramai dan bising. Nggak ada hubungannya ini, Bu. Kalau suasana kelas yang terlalu ramai dan bising itu kan bukan masalah. Justru mungkin bisingnya kelas itu akan menjadikan orang lain tertarik untuk berani bicara. Ya, tapi kalau Ibu punya penjelasannya gimana ini? Suasana kelas yang terlalu ramai dan bising. Eh, itu Pak sering ngomong sendiri, ngoten lho Pak, ngobrol sendiri. Oh, gitu ya. Kalau disuruh maju itu ndak berani, tapi dia ngobrol sendiri, ngoten. Oh, gitu ya. Ada. Oke, beliaunya berarti apa? Ya, menciptakan suasana kelas yang kondusif atau yang ya gitu ya. Kurang ini. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Itu. Nah, kalau itu masalahnya kan. Ini. Oke, milihnya itu ya. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Terus langkah-langkahnya dibuat tata tertib misalnya gitu ya, dilarang bicara Ini. sendiri dan sebagainya. Kemudian Kelas. sosialisasi, tata tertib, evaluasi, segitu aja lah. Ini. Oke, sekarang kita lihat di bela negaranya, Ibu. Oke, ini diambil dari indikator yang ada di modul ya, Bu ya. Ini. Ya, artinya bukan hasil pemikiran Ibu sendiri. Oke, emang harus seperti itu. Baiklah, saya kira itu nanti ada yang mau sampaikan, Ibu? Mboten Pak. Terima kasih masukannya lho Pak. Nanti saya revisi untuk tugas yang ini. Oke ya. Oke, saya tunggu ya nanti sampai jam 23.59. Ini anu Ini. yang oh ya, tadi ada ini ya. Learning journal ya. Coba Ini. di klik bisa bunyi nggak nih?
Bapak Ibu yang lain juga bikin kan? Sudah, Pak. Bikin, Pak. Ya. Bikin, Tapi Pak. terupload terpisah dari Word-nya. Oke, Jadi ya. langsung Yang penting upload ada ya. template. Pak, Ya. ya, ya, sami, Pak. Seperti ini, Pak, suaranya. Ya, coba dikeraskan bisa nggak? Volumenya. Sudah terdengar belum, Pak? Ya, belum ada suaranya. Ya, Oh, belum saya ada. tadi Mbak di share sound tadi di aturan Yang mana, Mas? titik tiga atas itu settingan Titik tiga enggak bukan atas yang itu ini. yang settingan more ngano aturan bukan yang itu bukan yang itu Bentar, yang mana, Mas? di aturan zoom jenengan yang bisa ada Bentar, ketampilan Zoom-ku beda. Bentar. eh pemateri Ini sudah. yang memberikan materi. Selain sudah itu, Oke. saya juga mendapatkan pembelajaran secara emosional dalam kegiatan sinkronus, memberikan saya rasa keterhubungan antara pemateri dengan teman-teman. Saya lebih termotivasi dan bersemangat karena dapat berinteraksi langsung meskipun itu lewat daring. Saya bisa melihat teman-teman saya yang jaraknya jauh dan juga suaranya saya mendengarkan walaupun dalam keadaan jauh. Apa dilanjutkan sampai full? Macet ya. Ya sudah, Ibu. Sudah di Oke. off saja. Nah, udah, Oke. makasih ya. Oke, Bapak Oke. Ibu. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Mungkin satu lagi, karena waktu juga nanti kita harus. Silakan, kalau ada. Saya Pak. Silakan. Silakan, Ibu. Mut Mainatur. Reza. Panjang sekali namanya. Dipanggilnya siapa ini? Reza, Pak. Reza. Oh, Reza ya. Nggih, yang Mutmainatur. terakhir saja. Nggih, Silakan, Ibu. nggih, Pak. Sekedap. Apakah sudah terlihat? Belum, belum. Sekedap. Sampun, nggih. Sudah ya? Ya, silakan. Maaf, maaf, maaf. Ya, Nggih. dibesarkan aja, besarkan. Tambah, Nggih. dibesarkan. Sampun? Ya, dibesarkan dikit, Ibu. Sudah, Pak. Anu tadi. Saya ini ulang. kanan bawah 150% Mana? gitu. Kanan bawah Kanan bawah. Ini? 91 mana itu, Pak, kursornya dinaikkan plus. kontrol scroll up kanan bawah dulu 91% 150 Bentar, saya silang dulu ya. Ya udah, kalau sulit Di itu nggak zoom, apa-apa, Bu. di zoom Langsung di wordnya zoom aja, Mbak, Mbak. wordnya di zoom, di word kanan bawah itu. Bentar. Word kanan bawah. Itu ada Nggak muncul. 91% itu ada plus dinaikkan tuh, Pak. Nggak muncul di sini. Itu muncul di bawah. mana kursormu mana di kanan bawah itu Mana? Kursornya digerakin. Ini bukan ya? Astagfirullah. Kursornya nggak muncul, Sudah. Mbak. Iya. Sebentar saya stop dulu ya. Maaf, maaf. semangat Ya, sebentar. Zoom-nya mana? Sudah muncul belum ya? Ya, oke. Ya, silakan, Bu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak menyampaikan analisis isu yang ada di KUA Melati Sleman. Ada 5. Yang pertama, kurangnya pengetahuan SDM terhadap IT. Kedua, kurangnya digitalisasi terhadap kegiatan yang berlangsung sehingga berdampak pada keaktifan media sosial. Yang ketiga, belum adanya pelayanan penyuluhan terhadap mualaf, baik via offline maupun online. Yang keempat, kurangnya efektivitas pemberkasan dan input data terhadap calon pengantin. Dan yang kelima, belum adanya fasilitas ruangan yang memadai bagi pegawai baru. Kemudian setelah diringkas menjadi 3 isu, saya mengambil 3 isu yang teratas. Yang pertama, belum adanya pelayanan penyuluhan terhadap mualaf, baik via offline maupun online. Yang kedua, kurangnya digitalisasi terhadap kegiatan yang berlangsung sehingga berdampak pada keaktifan media sosial. Dan yang ketiga, belum adanya fasilitas ruangan yang memadai bagi pegawai baru. Nah, dari ketiga isu itu, saya mengambil core isunya yang utama, yaitu belum adanya pelayanan penyuluhan terhadap mualaf, baik via offline maupun online. Oke, terus Lisbonnya? Lisbonnya Oke, Niki. belum adanya penyuluh, Pelayanan penyuluhan, maaf Pak, itu masih typo. belum adanya. Pelayanan penyuluhan bagi mualaf, baik via offline maupun online. Oke, oke ya. Terus mainnya Iya. apa? Mainnya kurangnya pendataan terhadap mualaf dan kelanjutan kegiatan setelahnya. Setelah dia di setelah dia di kegiatan mualaf, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu belum ada kelanjutannya lagi gitu Bapak. Oke. Kemudian dari materialnya, sejauh ini penyuluhan yang berjalan itu hanya terbatas pada masyarakat di kalangan Muslim, baik itu anak-anak maupun ibu-ibu PKK. Terus untuk metodenya, tema penyuluhan masih disampaikan secara terbatas. Kemudian menunya kurangnya lokasi untuk melakukan penyuluhan terhadap mualaf secara langsung. Jadi belum ada tempat khusus untuk mualaf, gitu Pak. Ya, oke. Sekarang kita lihat gagasan atau usulan Ibu apa? Yang Pendataan pertama, mualaf di lingkungan melati, pengadaan pelatihan penyuluhan melati. nggih, Pendataan mualaf itu mewakili apa, Bu? mewakili berdasarkan apa gitu Pak? Mewakili apa? Di Fisbonnya? Mewakili mennya. Men. Nggih. Kalau mennya kan kurangnya pendataan terhadap mualaf dan kelanjutan kegiatan setelahnya. Kurangnya pendataan. Masalahnya di manusianya. Manusianya itu kurangnya pendataan. Terus diusulannya apa, Bu? Melakukan pendataan mualaf Pak di lingkungan Melati. Mainnya kan masalahnya itu kalau misalnya itu ketidakmampuan, apa rendahnya kompetensi dan sebagainya itu kemudian yang ditangani manusianya itu kan. Nah, kalau masalah pendataan itu kan bukan masalah kemampuan. Hmm. Misalnya Oh, kemampuan, masuk hanya mendata aja tidak mampu gitu ya. Terus diadakan pelatihan kan nggak juga kan gitu. Coba sekarang kita lihat yang lainnya dulu. Yang kedua, pengadaan pelatihan penyuluhan khusus mualaf dengan tema beragam. Nah, kalau pengadaan pelatihan baru ini menyentuh kepada manusianya. Tapi ini mau ditarik kemana nih? Yang nomor 2 ini. ini tadi mau ke yang material. Apa nih? Mboten, Pengadaan yang metode. metodenya apa Yang di metode, sana? Pak. Di Kalau di yang di Lisbon Fishbone-nya itu kan masih kurangnya. terbatas temanya. Jadi Tema penyuluhan kalau yang disampaikan temanya tuh terbatas. BTAG. Nggih. Nah, terus Jadi kalau pengadaan pelatihan objeknya penyuluh khusus mualaf dengan tema beragam. Pendataan pelatih. Sebentar, Bu. Nah, mau diadakan berarti ya itu bukan pekerjaan kita ya. Mengecek daftar pemilih di kantor. Terus nomor 3, melakukan penilaian secara langsung dan praktek pengamalannya. Bentar. nggih. Kemudian melakukan penyuluhan secara langsung dan praktek pengamalannya.
Ini mewakili apa? Yang nomor 3 itu Mewakili mewakili apa? ini Pak, yang material. Material. Iya. Menentukan tempat atau lokasi penyuluhan bagi mu'alaf. Menyediakan sarana-sarana untuk mempraktekkan materi penyuluhan. Mengadakan penyuluhan via sosial media. Nah, kalau yang nomor 4 ini, Meliu karena gitu ya. Iya. Baru nih. Barangan gitu. Ya udah, sekarang yang nomor 1 ini biar harus kita carikan pemecahannya, Pak. Yang kita bicarakan. Pendataan mu'alaf di lingkungan melatih. Itu nggak menyentuh manusianya, Pak. Bukan masalah kelemahan masuk manusia atau mainnya. Apa lemahnya? Apa Lemahnya pemahaman mu'alaf. gagasannya apa? Coba lihat di atas di Fishbone ya. Kurangnya pendataan terhadap mu'alaf dan kelanjutan kegiatan setelahnya. Itu manusianya ya. Berarti apa anu Bu? Dibentuk. Ini tugasnya siapa sih Bu? KUA atau siapa? Atau penyuluh? Penyuluh, Pak. Oh, Ini saya sudah, ibu penyuluh iya ya? saya, Oh, betul. oke. Oh, kalau gitu gini. Kurangnya pendataan. Berarti diadakan pelatihan. Itu ya. Nah, coba di gagasannya diadakan pelatihan. Iya. Nah, diadakan pelatihan penanganan mu'alaf. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Diadakan pelatihannya. Nah, kemudian nanti langkah-langkahnya nanti bisa ini mengecek daftar mu'alaf di file kantor, mendata lokasi dan tempat domisili mu'alaf, mengelompokkan mu'alaf sesuai usia dan latar belakang, menyebarkan informasi terkait penyuluhan mu'alaf. Tadi apa? Ditulis ya? Iya, Pelatihan diadakan pelatihan penanganan mu'alaf. penanganan. Udah, itu aja. Ya, nanti mainnya itu nampak gitu lah. Ada kegiatan nyata dari peningkatan yang tadinya tidak ada, kemudian diadakan dari unsur mainnya. Oke, kemudian di bawah lagi apa? Maksudnya di bela negaranya. Oh, iya. Iya, Udah, Pak. udah gitu aja ya. Ini semua diambil Iya. yang nilai-nilai bela negara dan indikator bela negara. Ini diambil dari Iya, modul ya, dari PowerPoint. betul. Iya, betul, Baik, Pak. nah untuk implementasinya mungkin nanti bisa ditambah ya, menyiapkan tempat pelayanan dan sebagainya, yang berkaitan dengan core issue dan apa tugas Ibu sebagai penyuluh. Oke, ada yang Iya, mau disampaikan Ibu? tidak ada, Pak, sampel. Cukup ya. Ya nanti Lengkap. dibaca ulang lagi. Mungkin satu lagi, silakan. Terima kasih, Pak Gunawan, Ya, masukannya. ya, ya. Silakan satu lagi barangkali, waktu nanti masih cukup. Saya boleh, Pak? Boleh, boleh. Muhammad Ya, Gulam ya. ya, Pak. Silakan Pak Gulam. Ya. Untuk share screen mohon izin, Mbak, untuk share screen. Share screen, share screen. Share. Ini ya. Bismillah. Bagaimana, apa sudah terlihat layar dari saya? Belum ya? Masih loading sepertinya, Pak. Mungkin diklik 2 kali, Pak. Diklik 2 kali. Sudah belum ya, Pak? Belum. Belum keluar. Atau belum.
Jaringan ini. Jaringannya apa? Jaringan. Gimana? Bagaimana Pak Niki? Masih belum? Oke. Belum. Berarti apa ini ya? Jaringannya atau mungkin komputernya sepertinya. Mohon maaf, mungkin teman-teman yang lain saja pun. Oke, mungkin yang Kayaknya lain kata secara Pak komputer mungkin kurang Gulam. Ada yang lain ini. silakan. Silakan. Yang lain barangkali mau tampil. Silakan Pak. Yang lain? Jadi nggak Pak Gulam? Ya, ini untuk mengklik tombol stop susah Pak. Stop. Seperti ya stop share gitu. Stop share-nya nggak bisa. Iya. Sinyal dari kami. Dan perangkat Pak, mohon maaf Pak. Ya udah. Ya udah, gini aja. Saya kasih anu ya. Nanti kita akhiri. Bapak Ibu, ini kan kelompok berapa tuh? 16 ya? 3, kelompok 3. Ya, ini kelasnya kelas 16 kan? Kelas Iya. 16, kelompoknya Angkatan kelompok 16, kelompok 3, Pak. ya. Ya udah. Oke lah kalau gitu Pak. Mungkin waktunya masih sebenarnya masih ya. Cuman kan kita juga hampir waktu zuhur. Saya sampaikan ini apa yang sudah Bapak Ibu presentasikan. Kalau yang belum, tolong nanti juga disesuaikan dengan hasil presentasi yang lain dan masukan saya. Kemudian nanti direvisi, setelah selesai direvisi, diupload ulang ya. Yang kemarin sudah diupload itu di drop aja, kemudian diganti yang sekarang sudah direvisi. Nanti malam saya tunggu waktunya ya, sampai jam berapa? Jam 11. berapa? 23.59. Iya. Nah, kemudian Bapak nanti sekali lagi konsultasi dengan mentornya ya. Mentornya ini sifatnya masih latihan yang punya Bapak Ibu hari ini. Nanti untuk mulai tanggal berapa? Eh, Mulai tanggal 15 Agustus. Ah, ah, mulai tanggal 11, maaf, tanggal 4 Agustus. Bapak Ibu mulai nanti ketemu dengan coachnya ya, nanti dibimbing coachnya. Kalau nggak salah nanti coachnya juga saya Pak, ya, untuk kelompok 3.
Kelompok berapa? Kelompok 4 saya. Maaf, saya kelompok 4. Nanti Bapak akan ketemu dengan Bu Sri Sukani Katamati. Ya, kelompok 3 ya. Bapak Ibu ini kelompok berapa? 3, Bapak. Kelompok 3 ya. Oke, nanti ketemu Bu Sri Sukani Katamati. Nah, nanti Bapak Ibu bikin yang, kalau ini diskusi dengan mentor, ini jalan terus. Tapi nanti kalau mentornya minta yang berubah, ya nanti Ibu Bapak bikin baru. Tapi nggak apa-apa, prinsipnya kan udah ngerti cara kerjanya ya. Urutannya APKL 5, ambil 3, USG, ambil 1, core isu di analisa dengan fishbone. Spoon. Kemudian ada 4 M yang menjadi penyebab munculnya akibat di kepala yang merupakan core isu itu, kemudian dicarikan solusinya. Solusinya masing-masing itu apa bentuknya, kemudian langkah-langkahnya apa, kemudian metodenya, kemudian materinya, kemudian mediumnya. Sampai kemudian ditambah dengan yang pilihan negara. Selesai itu nanti akan disambung dengan agenda 2. Dikaitkan dengan yang ada di agenda 2. Kemudian masuk agenda 3, dikaitkan dengan agenda 3. Kan gitu. Selesai itu nanti baru proses eh, pendampingan, pembimbingan ya, yang nanti akan masuk ke rencana aktualisasi, yang di mana rencana aktualisasi itu nanti akan diseminarkan. Hasilnya diseminarkan, selesai diseminarkan, pembimbing setuju, coach setuju, mentor setuju, kemudian Bapak Ibu praktekkan aktualisasi selama 360 JP jam. Sekaligus dihabituasi, selesai itu nanti Bapak Ibu bikin laporan. Laporan itu diseminarkan. Nah, hasil seminar itulah nanti yang akan menjadi nilai akhir dari Bapak Ibu mengikuti latsar. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Maaf Bapak, mau tanya. Oke, Pak Nun Sewu. oke, Mau tanya. Ini ya, kan kita sudah upload di opsi yang ada tulisan Pak Gunawannya. Apakah betul. nanti tetap upload di tugas agenda 1 atau enggak, Pak? Enggak. Nanti jenengan kan agenda 3 tuh. Maaf, agenda 1 kan? Agenda 1 kelas berapa? 16, 16. angkatan 16, kelompok Ya, berapa? kelompok 3. Nah, itu nanti Kelompok. masuknya di situ, Pak. Dimasukkan di yang ada tulisannya Gunawan, Ji. Oh iya, Pak. Siap. Yang individu masukkan di individu. Nah, nanti yang apa namanya? Yang kelompok boleh dimasukkan juga yang ada tulisannya Gunawan, tapi paling tidak ada satu karena nanti nilainya sama. Gitu ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri karena saya hanya sampai di situ ya. Nanti saya sudah tidak lagi ketemu di kelas ini. Saya sudah nanti bimbingannya di kelompok 4 sampai akhir. Udah nggak? Maaf Bapak, mau tanya. Mm-mm. Gimana? Yang tugas kelompok itu yang upload perwakilan saja atau Iya, satu-satu? perwakilan saja. Salah satu nanti diupload di yang ada tulisannya Gunawan, tapi tugas kelompok ya. Tugas kelompok, kelompok berapa? 3. Ya. Iya, Tapi iya kalau ibu Bapak, ragu terima ya mau kasih. diupload semua masing-masing boleh ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya enggak, ya paling enggak salah satunya. Oke gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Baik, Cukup Bapak Ibu. Bapak. Mohon maaf barangkali ya dari awal sampai akhir saya memberikan pendampingan pada Bapak Ibu kurang berkenan ya. Mungkin salah ucap, salah tutur kata, sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya. Teriring doa, semoga Bapak Ibu lancar, sukses mengikuti latsar sampai Amin. akhir, lulus semua, sehat ya, dan tercapai Amin. apa yang Amin. Bapak Ibu harapkan dan cita-citakan. Nah, oke begitu ya. Saya kira mari kita akhiri sesi siang hari ini karena sebentar lagi juga waktu zuhur dengan baca hamdalah yang non Muslim dipersilahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya, saya live dari Terima kasih. kelas ini. Terima Kalau kasih, Bapak Pak. Ibu Terima mau kasih lanjutkan, ini banyak masih Pak Muhammad. ada asinkronus 4 JP ya. Silahkan di breakout room ini, silahkan diatur sama Pak Ketuanya. Begitu ya.
Siapa pamit Nggih, matur nuwun, Pak. Ji, Matur nuwun sangat, Pak. Ji.